Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu sekalian berbahagia, alhamdulillah pada hari ini akan dilaksanakan penyuluhan hukum keliling yang dilaksanakan oleh bidang hukum, yaitu Subbid Penyuluhan Hukum dan Bantuan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Perinfaka. Ada rekan-rekan semuanya dan juga Nikpas untuk memperhatikannya agar ini bermanfaat untuk kita semua. Ya. Salah satu wujud dari kehadiran pemerintah dalam memberikan informasi dan akses terhadap bantuan hukum, maka diterbitkanlah Undang-Undang 16/2011, yaitu bantuan hukum gratis bagi orang miskin. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Kemudian setiap undang-undang mempunyai latar belakang untuk sebuah diterbitkan. Lahirnya Undang-Undang 16/2011 yaitu tentang bantuan hukum, diharapkan bantuan hukum dapat disalurkan secara terintegrasi, terarah dan optimal melalui organisasi bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Tujuan bantuan hukum yaitu di sini menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Kemudian mewujudkan hak konstitusional bagi warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh negara NKRI, kemudian untuk mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Apa sih yang namanya bantuan hukum? Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, yang meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, serta masalah hukum tata usaha negara. Bantuan hukum di sini ada pemberi dan penerima. Di sini pemberi adalah organisasi bantuan hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian penerima yaitu orang atau kelompok orang miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu. Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang yang miskin. Kemudian pemberi bantuan hukum, lembaga bantuan hukum atau ormas yang memberi layanan bantuan hukum. Syarat memperoleh bantuan hukum. Syarat-syaratnya apa aja sih untuk dapat memperoleh bantuan hukum? Yaitu di sini KTP atau dokumen yang sah, mengajukan permohonan secara tertulis, kemudian menyerahkan dokumen berkenaan dengan perkara, kemudian melampirkan surat keterangan tidak mampu. 4 syarat inilah yang harus dipenuhi sebelum mengajukan permohonan memperoleh bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum tidak memiliki identitas, PBH membantu permohonan untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang sesuai domisili PBH. Surat keterangan alamat sementara atau dokumen lain harus diketahui oleh lurah, kades lain setingkat pada domisili pemberi bantuan hukum. Larangan di sini selain larangan bagi pemberi bantuan hukum yaitu dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum atau pihak lainnya yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Karena ini adalah gratis, jadi pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau memungut di luar perkara dengan alasan dalih apapun. Jadi sudah ditanggung pemerintah segala biaya yang diberikan untuk menangani perkara kepada orang miskin tersebut. Pengawasan di sini dilakukan oleh pemberi bantuan hukum dan penyaluran bantuan hukum dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Jadi bagi yang pernah berurusan dengan permasalahan hukum kemudian dibantu dengan pemberian bantuan hukum, ketika ada permasalahan dapat melaporkan atau menginformasikan kepada pengawas
Banjarmasin, di Kalimantan Selatan khususnya baru ada 2 yang terakreditasi, yaitu LKBH untuk wanita dan keluarga, adanya di Banjarmasin, Jalan Safari. Kemudian Pos Bakumadin Banjarbaru di Jalan Sidodadi nomor 2, Sidodadi 2 nomor 28, Kelurahan Oktabak. Di sini siap memberikan bantuan dan informasi terkait dengan penyuluhan